Oke, halo teman-teman semuanya. Mari kita seru-seruan dikit ya dengan membahas kondisi geopolitik dunia saat ini, teman-teman. Oke, terutama terkait dengan negara api yang kayaknya sudah mulai menyerang ya. Serangan dagang. Tapi semua itu berubah saat negara api menyerang. Hanya Avatar yang menguasai keempat elemen itu. Hanya dia yang bisa menghentikan serangan makhluk api. Oke, sebenarnya teman-teman ada guys yang agak mirip, lumayan mirip lah dengan kasus Donald Trump saat ini, dimana kejadian itu juga tercatat dalam sejarah, bahkan bisa dibilang mengubah dunia secara besar-besaran guys. Nah, kejadian apa itu bang? Lu ngomongin apa sih bang? Gua gak paham bang. Bang, gua wibu bang. Oh, oke, sini. Biar gua kasih tahu dikit nih. Pinjam dulu 100. Oke, bercanda. Yuk, kita flashback dikit bentar ya teman-teman. Kalau misalnya nih saya tanya, apakah teman-teman tahu kenapa kok bangsa Eropa dulu tuh menjajah wilayah-wilayah di Asia? Oke, pasti pada banyak yang jawab ya rempah-rempah bang gitu kan. Ya intinya mereka tuh sedang mencari sumber daya guys. Sumber daya atau resource yang nggak ada di negeri mereka sendiri ya. Tapi pertanyaannya adalah, kalau emang di negara mereka tuh nggak ada guys, gimana ceritanya mereka bisa tahu atau kenal dengan sumber daya ini, bahkan sampai pengen punya gitu. Yang artinya kan ada yang mengenalkan ke mereka gitu loh. Dan kalau ngelihat mereka sampai banget kayak gitu, sampai nyebrang lautan, bahkan sampai menjajah kita kayak gitu ya, demi sumber daya itu, artinya mereka sudah ketergantungan. Ya nggak usah ngeles lah. Buat yang ngerokok juga enggak, juga cuma sekali ngerokok kok, itu ketergantungan namanya gitu loh. Kenyataannya kamu bukan sekali ngerokok, sudah berkali-kali ngerokok, dan itu ketergantungan ya, sama kayak narkoboy. Dan itu ketergantungan gitu loh. Nah, disinilah benang merahnya. Nah, apa sih benang merahnya itu bang? Nah, oke, bentar ya, tapi sebelum admin bahas lebih jauh lagi, nah, admin pengen flexing dulu dikit guys, flexing opening dulu ya, silakan dinikmati. On and on and on and on and to the top, baby boy, baby roll. Oke, kejadian yang dari tadi pengen admin bahas guys, sebenarnya itu adalah ini, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Oke, buat yang nggak tahu Konstantinopel tuh ini ya, ini nih. Nah, ini juga lah yang membuat bangsa kita dulu tuh sempat berpikir bahwa Indonesia nih ya bisa menjadi bangsa yang besar gitu loh. Bukan hanya sebatas karena sumber daya alamnya guys, tapi ayo kita lihat gitu, Indonesia nih ya udah kayak Konstantinopel ini tadi gitu loh. Dimana di zaman itu, bahkan sampai sekarang pun sebenarnya, even sudah ada pesawat, sebenarnya kargo-kargo dan kontainer-kontainer itu semuanya masih tetap dikirim dengan pelayaran guys gitu loh. Masih bergantung sama yang namanya pelayaran. Makanya sebutan kan biasanya di bahasa Inggrisnya tuh shipping gitu ya, dari kata ship. Bisa kita artikan ya pengiriman, itu secara fungsi kalimat ya, walaupun kalau bahasa kalau kita terjemahkan dari bahasanya ya harusnya ya dari kata kapal tadi, pengkapalan mungkin. Atau dikapalkan gitu loh, maksudnya dinaikkan ke kapal gitu barangnya. Oke, skip. Nah, kenyataan pahit yang harus diterima oleh Indonesia adalah terkait pemikiran tadi ya, kalau kita tuh bisa menguasai jalur maritim, itu sebenarnya nggak salah guys, nggak ada yang salah dengan itu gitu, bener, bahkan sampai saat ini pun masih relevan. Masalahnya adalah Indonesia itu ditikung gitu loh. Kita ini ditikung guys, exactly. Kita ketikung guys. Capek-capek founding father kita memikirkan itu ya, cuma karena bangsa kita nggak maju-maju ya, akhirnya ya ketikung atau keduluan sama negara yang ya cuma menempati pinggir laut gitulah. Ya, Singapura maksudnya. Dan simple aja guys, harusnya ya, kalau emang Indo tuh udah lebih maju, maksudnya harusnya kapal-kapal besar tuh udah pasti singgahnya ke Indo. Lebih banyak keuntungan mereka singgah di Indo daripada di Singapura. Ya paling nggak terbagi rata lah, nggak kayak sekarang. Coba kita perhatikan semua kapal-kapal gede itu, kapal-kapal kelas samudra ya, itu mampirnya tuh bukan bukan di Jakarta, bukan di Banten, bukan di Lampung, bukan di situ, bukan gitu loh. Mereka mampirnya ya di Singapura, bukan di Indonesia. Dan kenyataan juga kalau kita lihat ya, pelabuhan kayak pelabuhan sekelas di Jakarta aja, kayak Tanjung Priok gitu aja tuh nggak ada.
yang kompatibel untuk kapal-kapal kelas samudra ini berlabuh, bersandar guys. Jadi kalau bahasa hardware-nya tuh nggak ada portnya lah, portnya tuh nggak support. Portnya ini harusnya diganti ke port yang lebih canggih karena ada teknologi yang lebih canggih. Karena kalau nggak ya nggak cocok gitu, nggak kompatibel. Itu kalau dari bahasa hardware. Oke, intinya kejadian kampret Konstantinopel kampret ini tadi lah yang membuat bangsa Eropa itu terpaksa harus menembus benua Asia dengan kekuatan dan tangan mereka sendiri gitu loh. Nah, disinilah pertama kalinya konsep bumi bulat itu diuji. Ada yang bulat tapi bukan tekad. Oke. Konsep bumi bulat pertama kali diuji dengan mengandalkan ilmu navigasi konvensional dan tekad yang kuat, maksudnya karena tidak ingin dimonopoli, dan ya dengan kalau bahasa Surabaya ya bondo nekat gitu. Modal nekat maksudnya. Nah, bangsa-bangsa Eropa mengirim para pelaut mereka, termasuk nenek moyang saya guys. Makanya kan ada tuh nenek moyangku seorang pelaut nih. Oke, itu nanti lah kita bahas lagu itu. Oke, pada masa saat itu ada beberapa tokoh terkenal, dan mungkin yang paling terkenal salah satunya adalah ya Christopher Columbus gitu loh. Nah, ini juga lah yang membuat kenapa kok suku Indian ini disebut dalam tanda kutip ya Indian. Padahal kalau dari segi bahasa guys, Indian it means India's culture gitu loh. Include India's culture, India's people, India's language, dan India's food mungkin, dan lain-lain lah. Ya kan? Jadi kata kayak sama kayak Indonesia lah. Indonesia kalau dibilang Indonesian itu berarti kan Indonesia itu berarti ya budaya Indonesia, orang Indonesia, bahasa Indonesia, makanan Indonesia, it's Indonesian. Ya kan, it's Indonesian. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, kenapa kok mereka menyebutnya seperti itu ya? Balik lagi guys gitu loh. You got our standards and I do too. Oke, balik lagi ya, karena tujuan awal mereka gitu loh. Their expectation itu jelas gitu loh. Mereka tuh jelas kalau mereka tuh berharap mereka sampai di benua Asia gitu loh. Dan India adalah salah satu incaran mereka, dan bisa kita lihat seberapa mengekangnya Inggris terhadap India dulu itu ya, seberapa mencengkramnya India terhadap India di zaman itu gitu loh. Anggap aja mereka sakne lah gitu sama India. Sange. Oke, dan yang mereka sampai di benua Amerika tuh, mereka yang udah sampai di benua Amerika tuh ya mereka mikir kalau ya ini harusnya Asia gitu loh. Walaupun rada beda ya. Kenapa mereka berpikir itu Asia ya? Karena konsep bumi itu bulat tadi guys. Kalau kita jalan ke barat bakal tembus ke timur. Jadi mereka pikir mereka sudah sampai di benua Asia. Yang tidak mereka antisipasi adalah bahwa ternyata di ujung barat lagi itu masih ada lagi benua gitu loh. Lebih barat lagi daripada benuanya mereka, Eropa gitu loh. Iya kan? Ya ini kocak banget sih. Kocak banget, sama kocaknya dengan asal usul suku Indian di Amerika itu ya, di benua Amerika. Jadi ya suku Indian nanti asal usulnya kita bahas di video yang lain aja lah. Seru itu, sumpah. Oke, dari sinilah sebenarnya admin tuh pengen mengingatkan terhadap Donald Trump. Come on Donald Trump, ya. Sebab seharusnya Amerika sendiri tahu gitu bahwa bangsa Eropa ini tuh bangsa yang nggak mau dimonopoli. Dan Amerika sebaiknya berhati-hati, sebab kalau sampai mereka berhasil menemukan pemecahan masalah ini, pemecahan masalah pada kasus yang saat ini, tanpa mengikut sertakan Amerika, maka yang ada adalah ya Amerika bakal ditinggal, literally. Dan itu udah terjadi ya, layaknya yang mereka lakukan di masa lalu. Coba kita lihat, mereka tuh sebegitu ditekannya loh sama turisme ini. Sampai mereka pusing di awal-awal gitu loh. Tapi mereka terus berpikir dan muncul ide-ide dan semua ide-ide dicobain gitu. Sampai ada satu ide yang benar-benar menjadi pemecahan masalah mereka. Dan kalau mereka udah menemukan itu, mereka udah nggak butuh lagi sama pihak yang memonopoliin tadi. I don't fucking care katanya. Dan di sisi lain, kita malah makin terjajah sama mereka. Mereka makin nyaman cuy menjajah wilayah-wilayah di Asia ini gitu loh. Kampret banget kan. Bangsa Eropa ini ditekan malah makin OP cok. Jadi ya walaupun kasus kali ini sebenarnya berbeda lah, jelas berbeda dengan di zaman dulu. Tapi ya siapa tahu kalau mereka memang bisa menemukan itu lagi yang lain, pemecahan masalah yang lain, out of the box lagi yang lain, ya
Selesai udah. Pertanyaannya adalah, apakah mereka bisa? Berapa lama? Kalaupun bisa, berapa lama waktu yang mereka butuhkan? Who knows? Dan benarkah Amerika sudah benar-benar menang? Dan kenapa kok paling anehnya tuh semua hal ini guys, semua kebijakan itu bergandengan dengan namanya dagang, berhubungan dengan dagang guys. Kenapa gitu? I mean semenjak Donald Trump ini gancet sama Elon Musk ya, kok jadi kayak apa? Jangan-jangan wow, konspirasi macam apa ini? Oke, kita bahas di video selanjutnya. Jadi karena durasi ya teman-teman, nggak mau terlalu lama saya. Sekian dulu pembahasan kali ini. Kalau memang video ini bagus, jangan lupa dibantu like, comment, and subscribe-nya teman-teman. Dan ya, admin mengucapkan jangan pernah berhenti untuk terus belajar agar bisa tercapai impianmu. And see you in the next content. Ciao. In my arms.